Pemirsa, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Presiden Prabowo mengajak Presiden Lula merayakan ulang tahun bersama di Indonesia. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Planalto, Brasil disambut prosesi jajar kehormatan. Presiden Prabowo pun sempat inspeksi pasukan kehormatan militer Brasil. Usai inspeksi pasukan, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang menyambut kedatangannya di depan pintu istana. Kehangatan hubungan antar dua kepala negara ini terlihat selama pertemuan. Presiden Brasil bahkan menggandeng Presiden Prabowo memasuki istana. Keduanya juga berjabat tangan dengan hangat sebelum memulai pembicaraan terkait kerjasama bilateral antara kedua negara. Dalam pertemuan pemimpin kedua negara, sejumlah kerjasama bilateral pun dicapai. Beberapa di antaranya adalah penguatan kerjasama di bidang militer dan ekonomi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo pun mengajak Presiden Brasil untuk merayakan ulang tahun bersama di Indonesia. I really look forward to your visit with tangible achievements by October. And in conclusion, we'll plan a very, very good birthday party for you in Jakarta. Thank you very much. Muito obrigado. Presiden Prabowo dilahirkan di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Sementara Presiden Brasil dilahirkan di Garanhuns, Pernambuco, Brasil pada 27 Oktober 1945. Presiden Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan kenegaraan di Brasil. Prabowo bertolak meninggalkan Brasilia setelah menghadiri KTT BRICS dan bertemu Presiden Lula da Silva. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, Prabowo Subianto dan rombongan meninggalkan Brasilia pada Rabu sore waktu setempat. Keberangkatan Prabowo dilepas oleh Secretary for Asia Pacific, Susan Klebank, Duta Besar Brasil untuk Indonesia, George Patra, hingga Komandan Pangkalan Brasilia, Kolonel Nicholas. Sejak tiba di Brasil 6 Juli lalu, Presiden Prabowo melaksanakan sejumlah kegiatan mulai dari menghadiri KTT BRICS pada 6 dan 7 Juli dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil, Lula da Silva. Dari Brasil, Presiden Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Belgia. Di sela-sela berlangsungnya KTT BRICS di Rio de Janeiro di Brasil, Indonesia mendapat kebijakan tak mengenakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Secara khusus, Presiden Trump mengirim surat pada Presiden Prabowo Subianto yang isinya menerapkan tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia dan mulai diberlakukan 1 Agustus 2025 mendatang. Surat resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump inilah yang dikirimkan secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat berkop pemerintah Amerika Serikat tersebut, Presiden Trump mulai memperlakukan tarif resiprokal 32% kepada Indonesia. Pemberlakuan tarif resiprokal ini dimulai 1 Agustus 2025 mendatang. Surat yang ditandatangani Presiden Trump ini menegaskan bahwa pengenaan tarif impor 32% untuk Indonesia diperlukan untuk mengkoreksi defisit perdagangan Amerika Serikat. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan Trump berencana mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperpanjang jeda tarif timbal balik atau resiprokal. Leavitt menegaskan Amerika akan terus mencapai kesepakatan perdagangan dengan beberapa negara atas ekspor negara Asia Tenggara ke Amerika Serikat. Bukan hanya Indonesia, surat Trump tersebut juga dikirimkan kepada pemimpin sejumlah negara
mulai dari Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, Kazakhstan, Afrika Selatan, Malaysia, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Indonesia sendiri saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat di Washington DC. BRICS mengecam langkah Amerika Serikat yang menerapkan kenaikan tarif impor 10% terhadap negara-negara anggotanya. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyebut dunia tidak butuh seorang kaisar dan menegaskan anggota BRICS memiliki kedaulatan masing-masing. Salah satunya dengan tidak lagi berpatokan pada kurs dolar Amerika dalam perdagangan. Presiden Lula juga menekankan jika Amerika bisa menaikkan tarif impor, begitupun negara-negara BRICS. Tak hanya Brazil, Rusia dan Cina juga mengecam kebijakan Trump. Cina menyebut pihaknya tidak pernah setuju baik perang dagang maupun tarif. Sementara Rusia menegaskan kerjasama BRICS tidak bermaksud untuk menentang negara-negara non-anggota. Proses negosiasi tarif resiprokal 32% masih berlangsung hingga hari ini di Washington DC. Berdasarkan laporan awal proses negosiasi, Indonesia sepakat untuk memborong gandum dan minyak Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berserta tim negosiasi masih dalam proses negosiasi kebijakan penerapan tarif resiprokal 32% oleh Presiden Donald Trump. Dalam negosiasi yang berlangsung di Washington DC tersebut, dilaporkan bahwa Indonesia telah menaikkan kesepakatan impor produk dari Amerika Serikat. Produk energi hingga biji-bijian menjadi barang utama yang akan dibeli Indonesia sebagai tawaran ke pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tarif impor. Kesepakatan meningkatkan pembelian barang-barang tersebut menurut laporan AFP yang dikutip dari pemberitaan Channel News Asia atau CNA, dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, di mana Indonesia berjanji untuk meningkatkan impor pertanian, energi dan barang dagangan untuk menutup kesenjangan perdagangan dengan Amerika. Bahkan telah dicapai kesepakatan senilai 1,25 miliar dolar Amerika atau sekitar 20,1 triliun rupiah untuk membeli lebih banyak gandum Amerika. Pemerintah sendiri cukup optimis upaya negosiasi dan diskusi bisa menghasilkan administrasi kesepakatan dengan Trump untuk menurunkan tarif. Ya misalnya Purnawirawan ya, dia kan dulu memang ikut Prabowo, tapi kan tidak militan seperti kita. Oke. Begitu Pak Prabowo nyalonin lagi ya mereka lari ke Anies. Oke. Oh. Jadi mau mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya pendukungnya Anies, begitu maksudnya? Iyalah, dan semua juga tahu. Kelompok-kelompok itu. Terus kira-kira apa motivasi mereka pendukung Anies tiba-tiba ini Gibran? Ya begini, mereka itu kayak masih mimpi bahwa Anies ini masih punya kesempatan. Oh gitu. Itu yang ada dalam pikiran mereka itu. Oke. Padahal sudah masuk kotak. Bukannya masih ada 2029. Apa? Pemilu presiden nanti. Ya silakan, nyalonin gitu. lagi. Jangan sekarang dong. Oh, jangan ganggu sekarang. Jangan dipaksain yang sudah terpilih. Ya, malah menjadi tercela. Oke. Iya kan, malah ngerusak Purnawirawan ABRI sendiri. Sebenarnya menyerang Jokowi, sasaran juga menyerang Prabowo itu sebenarnya. Oh gitu. Iya. Dan mereka berkali-kali bantah. Iya, tapi kan kita kan tahu arah politiknya. Tidak, arah politiknya gimana? Bagaimana? Arah politiknya bagaimana? Jadi kalau ngelawan Prabowo ini kan sama-sama tentara. Ya kan? Samping dulu dong sikat. Oh. Oke. Ya kan? Karena Pak Prabowo ini jadi kan kuat ini kan karena adanya Pak Jokowi, ada Gibran, ada pengikut. Iya. Oke. Iya. Nah itu yang kita lihat seperti itu. Oke, jadi targetnya sebenarnya Pak Prabowo, tapi mulainya dari Di awal dari sana. Saksikan perbincangan selengkapnya Ketua Umum Pernusa Norman Hadinegoro bersama jurnalis senior Sindonews Pung Purwanto dan Lukman Hanafi di podcast To The Point aja eksklusif di kanal YouTube Sindonews.